Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Riana. Di video kali ini aku akan bercerita tentang hal-hal gaib yang udah kalian request di dan ke email aku. Dan kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kota yang ada di Indonesia, yaitu kota Saranjana. Mungkin kalian udah pernah dengar kota ini. Dan jika kalian sudah pernah dengar kota ini, silahkan lihat Google Map apakah ada kota ini di Google Map atau enggak. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ini, langsung aja buat kalian yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan juga notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel aku. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Inilah kota Saranjana. Kota Saranjana kembali menjadi buah bibir dan ramai diperbincangkan netizen. Kota ini disebut-sebut sebagai sebuah kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan. Ayo, siapa di sini yang tinggal di Kalimantan Selatan? Pasti kalian tahu dengan kota ini. Bagi masyarakat setempat, nama Saranjana mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Namun, bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan kayak kita-kita ini, nama Saranjana itu masih cukup asing. Aku aja baru dengar kota Saranjana. Dan beberapa orang menyebut di kota tersebut banyak terdapat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, warung, serta penghuni yang terdiri dari pria dan wanita. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk Saranjana itu lebih cantik, lebih tampan, dan gagah. Wah, cocok banget nih buat kalian yang lagi cari jodoh. Kalian harus berkunjung ke pulau ataupun kota Saranjana ini. Kenapa? Karena di situ tuh penduduknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tampan-tampan, gagah-gagah lagi, ya kan? Perkasa pula. Jadi worth it lah buat kalian yang mau berkunjung dan mencari-cari tempat dan mencari-cari jodoh, tempat berpulang gitu kan. Namun ini semua hanyalah gaib, nggak jadi deh. Karena Saranjana sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Dan saat ini, nama kota Saranjana tidak ada dalam peta. Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian buka Google Map, kalian lihat nama kota Saranjana, apakah ada di Google Map atau enggak. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman yang bernama Solomon Muller membuat peta berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung atau Hok Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Sumber lain yang menjelaskan tentang Saranjana adalah Peter Johannes Veith dalam Enbrichten halaman 252. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kampen pada tahun 1869 yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut di Tenggara Kalimantan. Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota itu. Cerita gaib selalu menarik untuk disimak. Entah benar atau tidak, sisi mistis, misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahui, termasuk cerita tentang kota gaib Saranjana. Di antara kemisteriusan tersebut adalah yang pertama, alat berat yang tak ada pemiliknya. Ini kemudian kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Dan semua alat berat tersebut dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Merinding. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut dan sampai sekarang. Aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kebanyakan cerita orang-orang memang seperti itu. Kayaknya ini udah jadikan legenda deh tentang kota Saranjana. Terus yang kedua adalah dihuni oleh makhluk astral. Konon, kota Saranjana ini dihuni oleh makhluk astral ataupun makhluk tak kasat mata berupa jin muslim. Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana ini dihuni manusia, namun yang telah menggaib. Nggak ngerti, maksud mungkin makhluk hitam, makhluk apa, mungkin kayak orang yang ilmu hitam gitu kali ya.
I don't know. Dan kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, katanya kota itu sangat maju dengan jaya, dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah tinggi, dan sistem pemerintahannya kerajaan. Dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah buah raksasa. Dari cerita yang beredar, buah-buah yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya besar dan berkali lipat di alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia, tapi ukurannya yang raksasa aja. Jika buah itu dibawa ke alam nyata, ukurannya berubah menjadi ukuran normal. Wow. Terus yang keempat adalah penduduknya cantik dan gagah. Ini nih yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Mengutip dari Tribun News, kabarnya penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih gagah. Mereka juga semua ramah-ramah dan bahasa yang digunakan adalah percakapan dengan bahasa Banjar. Katanya, jika manusia masuk ke kota Saranjana, tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub dengan kotanya. Yang kelima, terdengar suara di malam hari. Pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, bisa terdengar suara auran musik ataupun kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari kota Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik ataupun pemesannya dari mana. Udah azan, aku buka dulu ya. Alhamdulillah, segar banget rasanya di kerongkongan. Oke, kita lanjut. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu mendadak sepi. Katanya disebut-sebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Oh, jadi tuh orang-orang di situ tuh yang rame dikata orang yang rame menurut mereka itu adalah makhluk yang datang dari kota Saranjana. Jadi mereka tuh beranggapan bahwasanya itu adalah manusia normal, sementara ternyatanya itu adalah enggak. Wallahu alam, kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat. Namun mau tidak mau, percaya atau nggak percaya, di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib guys. Kita harus percaya itu. Dan pengalaman paling nyata adalah di saat konser Ada Band. Grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding bulu kuduk dan manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah kota Saranjana. Seperti dikutip dari salah satu majalah online, kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000 tiket. Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya, penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal, band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang gitu. Keanehan tuh sampai di situ. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat dan padahal akses keluar hanya ada di satu pintu. Meskipun janggal, tapi Ada Band bisa menjalani konser tersebut dengan sangat baik. Kalau aku di posisi itu sih, nggak ngerti lagi nih cara ngomongnya gimana. Serius, aku merinding. Oke guys, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Dan jangan lupa juga share ke media sosial yang kalian punya agar video aku bermanfaat untuk orang banyak dan juga diketahui oleh orang banyak ya. Mungkin demikian dulu pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun salah pengucapan, aku mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang udah request ini. Jangan lupa sama-sama untuk request ke aku, silahkan request di description box, emailnya udah aku taruh ya. Aku sholat maghrib dulu. Bye bye, assalamualaikum.